Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fakmala dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam di Kepulauan Indonesia semakin berkembang setelah dianut oleh penduduk pesisir Indonesia. Perkembangan agama Islam tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui suatu proses secara damai, responsif, dan proaktif. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang belum menganut Islam mudah tertarik dengan agama dan kebudayaan Islam. Banyak cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam, antara lain melalui beberapa cara berikut. 1. Perdagangan. Saluran perdagangan diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Menurut Tome Pires, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan, karena mereka melakukannya sambil berdagang. Pada saluran ini, hampir semua kelompok masyarakat terlibat mulai dari raja, birokrat, bangsawan, masyarakat, kaya, sampai menengah ke bawah. Proses ini dipercepat dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. 2. Perkawinan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah, mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah. Maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Penyebaran agama Islam dengan saluran ini berjalan lancar mengingat akan adanya keluarga muslim yang menghasilkan keturunan-keturunan muslim dan mengundang ketertarikan penduduk lain untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa babat diceritakan adanya proses ini antara lain A. Maulana Ishak menikah putri Blambangan dan melahirkan Sunan Giri. B. Babat Cirebon diceritakan perkawinan antara putri Kawonganten dengan Sunan Gunung Jati. C. Babat Tuban menceritakan perkawinan antara Raden Ayu Teja, Putri Adipati Tuban dengan Syekh Ngabdurrahman. 3. Pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa antara lain Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Sunan Giri di Giri. 4. Kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Penyebaran Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam yang dikenal dengan cara berdakwah yang disebut juga wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Berikut yang termasuk wali songo. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Derajat atau Syarifuddin putra Raden Rahmat. 4. Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim putra Raden Rahmat. 5. Sunan Giri atau Raden Paku murid Sunan Ampel. 6. Sunan Kalijaga atau Joko Said. 7. Sunan Kudus atau Jafar Sidik. 8. Sunan Muri atau Raden Umar Said. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Peranan para wali dalam penyebaran agama Islam sangat besar. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan damai. Dengan cara tersebut, ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Peranan mereka diantaranya menjadi guru agama atau penasihat raja dan mengembangkan budaya setempat yang disesuaikan dengan unsur Islam. 5. Politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. 6. Tasawuf.
Kata tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya, karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Nur Aldin Al-Raniri, Abdul Ar-Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.